Hari ini kita akan membahas sampling dan desain eksperimen. Kalau teman-teman kemarin di awal sudah belajar tentang konsep machine learning, masih ingat kalau di machine learning kita bisa pakai algoritma, ada supervised, ada unsupervised, sama ada semi supervised, ada reinforcement learning gitu. Nah, masih ingat nggak supervised sama unsupervised? Supervised sama unsupervised. Masih ingat? Di sini kita akan bahas sampling dan desain eksperimen. Nah, kenapa perlu sampling gitu ya dan desain eksperimen? Nah, ini kita akan bahas sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, sampling ya, sampling. Sampling itu di dalam statistik ada apa namanya, secara umum ada dua. Ini adalah simple random sampling sama stratified random sampling. Nah, ini secara umum di statistik gitu ya. Jadi teman-teman boleh sambil baca-baca juga. Nah, kalau simple random sampling gitu ya, namanya random begitu ya. Random berarti kita akan ambil secara random. Nah, di random sampling sendiri ada yang sampling without replacement sama sampling with replacement. Kalau without replacement berarti nggak diganti gitu ya. Kalau udah diambil nggak akan dibalikin gitu ya, nggak ada gantinya gitu ya. Tapi kalau sampling with replacement, kalau sudah diambil ada diganti lagi gitu istilahnya. Nah, simple random sample tanpa replacement berarti gampangnya adalah ketika kita sudah ngambil sampel gitu ya, dan saya ambil merah, saya ambil lagi, kan random aja gitu ya, saya ambil secara random. Nah, ini saya ambil random, tidak saya ganti di sini. Ini misalnya populasinya gitu ya, saya ambil sampel secara random. Di sini kalau sudah saya ambil, tidak saya kembalikan. Berarti misalnya nanti saya ngambil lagi, misalnya saya akan ngambil lagi sampel 4. Berarti yang kemungkinan diambil adalah kalau nggak si ini. Ini nggak akan bisa terpilih. Gampangnya adalah begini. Kalau ketika ini masih di dalam tadi, gitu ya, ketika saya belum ngambil, saya mau ambil 4 nih. Berapakah kesempatan setiap bola itu akan terambil? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mau diambil 4. Berarti kemungkinan setiap bola akan diambil adalah kemungkinannya berapa? Akan diambil 4/10-nya kan, dari keseluruhan populasi. Ya enggak? Nah, saya misalnya sudah ambil 4 nih. Nah, kemudian saya mau ambil 4 lagi. Kira-kira sampel yang berikutnya berapa per berapa? 4/6. Jadi ngaruh ya, maksudnya gini, kalau ini udah diambil berarti pilihannya tinggal yang ini aja. Jadi istilahnya sampel yang saya tarik pertama gitu ya, kemudian yang saya tarik kedua gitu, akan yang kedua ini dipengaruhi yang pertama. Karena apa? Karena nggak ada penggantinya istilahnya. Jadi mau nggak mau gitu ya. Nah, mau nggak mau akan yang terpilih akan ngaruh gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah simple random sampling gitu ya, dengan replacement. Kalau dengan replacement itu ada gantinya. Ada gantinya itu sebenarnya ada alirannya lagi, apa namanya, parsial sama full gitu ya. Cuman bayangannya begini, kalau kita ambil, ya ada gantinya. Kita ambil, ada gantinya. Kita ambil, ada gantinya. Dan gantinya adalah sesuatu yang kalau sama itu apa namanya, seperti full replacement. Jadi kalau yang penggantinya itu berbeda, gampangnya nih, kalau kita sudah ambil 4 nih, kemudian kalau udah selesai kita balikin lagi, kita random lagi. Gampangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Misalnya, saya ambil 4 dari total sebelumnya 10. Bentar, saya balikin lagi. Nah, saya mau ngambil 4 dari 10.
Berarti di sini adalah saya ambil 4/10 ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai saya ambil nih, saya balikin lagi, saya random lagi. Ke change-nya saya ambil lagi berapa? Mau saya ambil 4 lagi. 4/10. Jadi setiap kali saya mengulang gitu ya istilahnya, itu saya akan setiap bola itu dapat change yang sama gitu. Karena dia balikin gitu ya. Nanti kalau penggantinya itu adalah sesuatu yang berbeda, disebutnya adalah partial gitu ya. Partial replacement begitu. Cuman intinya adalah diganti atau tidak, replacement. Diganti gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi ada konsep simple random sampling, ini adalah diganti atau tidak diganti gitu ya. Kalau sudah diambil, balikin lagi enggak gitu istilahnya, atau diganti enggak gitu ya. Nah, berikutnya adalah stratified sampling. Stratified sampling. Stratify. Nah, kalau teman-teman googling stratify artinya apa? Stratify. Berstrata gitu ya, memperhatikan stratanya, atau gampangnya kebayang nggak kalau di sini saya punya kelas merah sama kelas orange. Nah, di sini saya punya kelas merah sama kelas orange. Saya perhatikan nih stratanya atau kelasnya gitu ya gampangnya. Jadi kalau stratified, kalau yang tadi nggak merhatiin gitu ya, pokoknya saya ambil 4. Random saja. Saya nggak peduli berapa yang merah, berapa yang ungu, berapa yang oranye. Pokoknya saya ambil random 4. Dapatnya bejo-bejo gitu ya, bejo gitu ya. Ya entah dapatnya ya random aja. Nah, adalah di sini dapatnya merah sama ungu gitu ya. Nah, kalau di stratified ini dia itu memperhatikan kelasnya. Ini ada merah, ada oranye. Nah, berapa yang merah, berapa yang oranye? Misalnya begitu. Misalnya di sini ada merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini merahnya 6, yang oranye ada 4. Nah, kemudian diambil berapa? Nah, diambil misalnya seadil mungkin, misalnya. Misal saya ambil 3 merah, 2 orange. Gitu. Jadi akan memperhatikan proporsi yang merah sama yang orange. Suara saya masih jelas? Halo? Masih, Bu. Agak agak kerasa-kerasa tapi cuma sedikit doang. Udah saya matiin videonya, udah lebih jelas? Sudah, Bu. Jelas, Ibu. Nah, oke. Saya lanjut. Nah, misalnya. Jadi, misalnya di sini saya ambil 2 merah, 2 oranye. Nah, tapi saya perhatikan kelasnya, nggak asal gitu ya, nggak asal. Jadi berapa yang merah, berapa yang oranye itu diperhatikan. Atau kalau mau adil ya 3 merah, 2 oranye gitu ya. Kalau misalnya mau ngambil 5, nah ini misalnya ngambil 4, 2 merah, 2 orange. Jadi nggak asal. Kalau kita full random bisa saja saya dapat merah semua, mungkin ya. Atau orange semua. Orange-nya 3, merah 1. Orange-nya 3, atau merahnya 3, orange-nya 1. Itu bisa jadi. Tapi dengan stratified sampling, berarti kita sudah memisahkan gitu ya stratanya gitu ya, atau kelasnya gitu, kita sudah pisahkan, kemudian kita ambil berapa dari setiap stratanya atau setiap kelasnya. Nah, ini contoh pengambilan sampel gitu ya. Kalau mungkin di Citra ini 8, bukan Citra sih, data apa aja, mungkin ini diplot kayak gini bentuknya gitu ya. Ketika mengambil 8.000 poin, ini 2.000, ini 500 poin titik sampel. Nah, kemudian kalau itu adalah teknik samplingnya ya, kemarin misalnya teman-teman ngoding, misalnya ngambil data, misalnya datanya ada 1000 nih. Nah,
berapa yang untuk training, berapa yang untuk testing. Nah, ini adalah hubungannya sama sampling. Nah, berapa untuk training, berapa untuk testing. Nah, misalnya teman-teman pakainya kalau tidak di random sama sekali, karena nggak samplingnya cuma ya udah kayak mungkin kayak Bunrul kemarin 10 terakhir jadi testing. Nah, ini bukan nggak random sama sekali, ini nggak bener gitu ya, itu kurang pas. Jadi sebaiknya adalah selalu di randomisasi. Nah, kita akan bahas di desain eksperimen. Kenapa perlu di random? Nah, desain eksperimennya adalah pendahuluannya bagaimana kita dapat mengetahui error dari suatu algoritma. Kita tahu error dari mana? Nah, misal saya pakai algoritma klasifikasi, misalnya SVM gitu ya. Kemudian di dataset misalnya dataset iris. Nah, train nih apa SVC, saya fit gitu ya. Model SVM fit. Nah, fit. Nah, kemudian setelah fit nih, sudah di fit nih. Nah, bagaimana kita dapat menyatakan errornya itu tidak akan lebih dari 2%. Kalau dipakai di kasus di dunia nyata. Gampangnya begini. Saya yakin bahwa program saya ini akurasi pasti 98% itu sukses. Jadi kalau orang make gitu ya, kemungkinan errornya itu nggak akan lebih dari 2%. Kurang dari 2%. Akurasinya di atas 98%. Dari mana kita tahu? Nah, atau misal kita membandingkan dua algoritma. Nah, dari mana kita juga akan tahu misalnya SVM sama AN bagus mana nih? Misalnya pakai dataset tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa suatu algoritma errornya lebih kecil dari algoritma lain? Mana yang lebih bagus untuk kasus A? Misalnya. Nah, bahwa aturannya adalah kita tidak boleh melihat error saat latihan atau training. Karena apa? Error training itu biasanya akan selalu lebih kecil daripada error saat testing. Apalagi kalau overfitting, ya kan? Trainingnya luar biasa bagus, giliran tes jelek. Begitu. Itu mungkin terjadi. Pun kalaupun tidak overfitting, rata-rata memang yang namanya saat latihan itu memang lebih baik daripada saat ujian, begitu ya. Namanya juga latihan, biasanya lebih bagus, gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman masih ingat no freelance theorem. Oke. Jadi suatu model mungkin bagus untuk suatu kasus atau dataset tertentu gitu ya, tapi belum tentu bagus untuk dataset atau kasus-kasus yang lain. Begitu intinya. Jadi istilahnya adalah gampangnya kalau memang belajar satu aja udah bagus untuk semuanya, ya ngapain belajar lagi gitu ya gampangnya ya. Misalnya begini, dataset iris sama dataset hepatitis. Nah, kalau belajar pakai dataset iris saja hasilnya misalnya pakai SVM. Wah, udah 100% nih. Nah, udah 100% nih. Ya sudah sih, model SVM-nya saya bawa ke dataset hepatitis. Nah, pasti bagus. Bener nggak? Belum tentu ya. Makanya ada no freelance theorem. Tidak ada makan siang gratis. Begitu. Nah, bahwa hasilnya akan tergantung dari dataset yang kita miliki. Nah, belum tentu berlaku sama pada dataset yang lain. Nah, kemudian bahwa kita perlu memisahkan data training sama validasi yang digunakan untuk testing. Jadi harus dipisah. Nggak boleh sama. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Misalnya kemarin, teman-teman masih ingat suka misah 80-20. 80-20 ini tidak beririsan. Gitu ya. Nah, tidak beririsan. Harus benar-benar dipisah. Datanya beda. Nah, oke. Nah, kriteria pemilihan algoritmanya yang mempengaruhi pilihan dalam menggunakan algoritma adalah yang pertama adalah error gitu ya. Kemudian berikutnya adalah risk gitu ya. Kemudian training time dan space complexity. Nah, jadi bisa jadi trainingnya makan waktu yang sangat lama gitu ya. Kemudian makan resource.
RAM gitu ya, atau mungkin butuh hard disk juga dan sebagainya. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Kenapa gitu ya? Nyatanya ketika kita menjalankan suatu program, RAM-nya 12 GB bisa. Ini saya pengalaman pribadi. Mungkin saya lagi ngerunning nih, seret gitu. Running RAM 12. Nah, kemudian crash. Baru training, sudah crash. Crash terus. Kurang gede. Nah, bandingkan sama resource yang kita miliki gitu ya saat training. Kemudian apakah nanti training itu akan dilakukan juga di mana kita nanti model tersebut misalnya kita mau menjalankan nggak di komputer kita atau nggak di tempat kita develop misal ya mungkin akan di training juga nanti di sana di perusahaan X pesanan X nih codingannya misalnya pesanannya si X dan mungkin akan di training di sana lihat juga resource di sana begitu jangan-jangan gitu ya kita training mungkin kita pakai punya RAM 32 ternyata di sana gitu ya di X mentok cuma punya RAM 8 GB nggak mau mengadakan yang 32 crash terus nggak bisa training programnya jalan kamu run training bisa di tempat sana nggak bisa gitu. Nah space complexity juga jadi berapa dia makan gitu ya. Jadi kayak istilahnya training time-nya lama. Kalau lama tapi selesai, alhamdulillah gitu ya, masih oke gitu ya. Misalnya saya pakai 16 GB, saya butuh 2 jam. Di tempat klien gitu, misalnya pakai 8 GB, butuh 4 jam. Masih jalan gitu ya. Nah, masih jalan. Tapi kalau sampai tadi masalahnya crash. Misalnya. Nah, wassalam. Nah, jangan sampai, jadi hati-hati. Kemudian berikutnya adalah testing time dan space complexity. Nah, bisa jadi yang kita bawa hanyalah model jadi. Misalnya modelnya kamu sudah running di 32 GB RAM. Modelnya saja yang kamu ambil, kamu tanam ke sistem. Nah, ditanam di sistemmu, misalnya yang kamu pakainya komputer 32 GB RAM, 32 GB RAM-nya. Kamu testing, wah nggak nyampe misalnya ada data masuk satu gitu ya misalnya ini kliennya masukin data kamu tes nih modelnya kemudian ini ada user interface-nya gitu ya UI UX-nya wah ini usernya masukin data ngetik tuk send kirim bread nah kemudian ini mungkin komputermu gitu ya servermu gitu ya nah servermu atau modelmu kamu tanam di sini. Nah, ternyata misalnya maksimum 2 detik gitu ya. Maksimum 2 second. Nah, sudah ngasih reply gitu misalnya. Answer-nya udah dijawab kasih gitu ya. Nah, kemudian itu servermu. Bagaimana dengan server klienmu begitu ya. Nah, kuat nggak gitu ya modelnya ditanam, apakah bisa merespon dengan waktu yang cepat. Gitu ya. Sama apa? Space complexity. Berapa banyak dia akan makan space RAM-nya misalnya. Nah, dia punya RAM berapa? Servernya buat apa aja dan sebagainya. Nah, jadi banyak yang harus dipikirkan kalau sudah main ke ranah implementasi. Jadi kita tetap harus perhatikan. Kemudian berikutnya, memilih algoritma juga harus memperhatikan interpretabilitas. Misalnya yang dapat dicek oleh ahli. Nah, interpretabilitas dapat dicek oleh ahlinya. Misal kamu pakai SVM. Nah, model SVM. Nah, kira-kira bagaimana cara si ahli mengecek misalnya datanya adalah dataset penyakit sakit misalnya apa ya misalnya jantung gitu ya dataset jantung masuk
Kamu punya dataset, masuk ke algoritma SVM, ini jadi model SVM gitu ya. Nah, modelnya mau dicek sama si ahlinya. Oke, bisa ngeluarin output misalnya, oh ini sehat, ini sakit misalnya, atau ini apa namanya, nggak tahu ada level-level nggak, 1, 2, 3, 4 atau bagaimana gitu ya. Nah, misalnya si dokter ahlinya nanya, cara kerjanya ini bagaimana bisa ngeluarin gitu ya. Nah, kira-kira kamu menjelaskannya gimana? Interpretabilitasnya mudah atau susah? Misalnya, fitur datasetnya itu variabelnya ada 10, 1 sampai 10. Nah, fiturnya ada 10. Kira-kira menginterpretasi ke ahlinya itu gampang apa susah? Model SVM yang kamu udah bangun. Gampang apa susah?